Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5A, 5B, 5C, dan 5D? Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, baik itu sholat 5 waktu, dzikir pagi dan petang, membantu orang tua, dan yang lainnya. Dan semoga virus corona segera hilang dari bumi Indonesia, agar kita bisa sekolah lagi. Amin ya rabbal alamin. Sebelum belajar, kita akan membaca surat Al-Fatihah, doa kepada orang tua, dan doa ketika mau belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa kepada kedua orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa mau belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari bab 10, yaitu kisah keteladanan Luqman. Tapi sebelum belajar, silahkan ambil Al-Qur'annya ya, dan buka surat Luqman, surat yang ke-31, ayat 13, 14, 15, dan 16. Kita lanjut. Nama lengkap Luqman Hakim adalah Luqman bin Baura, bergelar Al-Hakim. Ia diberi gelar Al-Hakim karena dianugerahi banyak hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia adalah keturunan Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihis salam. Luqman digambarkan sebagai seorang laki-laki yang berkulit sangat hitam dan berwajah buruk dengan bibir yang sangat tebal. Namun hati dan akhlaknya tidak seburuk wajahnya. Hatinya sangat tulus dan akhlaknya sangat terpuji. Banyak kata-kata dan nasihat yang keluar dari bibirnya. Di antaranya nasihat kepada putranya An'am. Ada beberapa nasihat yang diberikan Luqman kepada anaknya. Di antaranya, 1. Tidak menyekutukan Allah, seperti menyembah patung dan yang lainnya. Sebesar-besar kezaliman dan kemungkaran adalah menyekutukan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat yang ke-13. Boleh dilihat Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah atau berbuat syirik. Sesungguhnya mempersekutukan Allah atau berbuat syirik adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar." Banyak perbuatan zalim, tetapi perbuatan zalim yang paling besar adalah mempersekutukan Allah atau berbuat syirik. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lihat ayat yang ke-14-nya.
wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidaik ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu dan bapaknya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyusuinya hingga 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada akulah kamu kembali. Jadi kita harus berbakti kepada orang tua karena ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Agar kita disayang Allah, maka kita harus menyayangi orang tua. Yang ketiga adalah ketaatan kepada kedua orang tua harus dilandasi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak boleh taat kepada kedua orang tua dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah, lebih-lebih menyekutukan Allah. Misalkan orang tua menyuruh kita untuk menyembah pohon, untuk menyembah patung, untuk menyembah yang lainnya, yang itu nanti berbuat syirik, maka kita harus menolaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lihat ayat yang ke-15-nya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergauli keduanya dengan baik. Kalau Al-Qur'annya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Nah, itu sampai situ dulu. Nah, sekarang yang keempat, mengikuti jalan orang-orang yang kembali kepada Allah. Lihat ayat selanjutnya. Wattabi' sabila man anaba ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah engkau kembali, maka kuberitahukan kepadamu apa yang telah kamu lakukan. Pada dasarnya, apa yang kita lakukan ini insya Allah akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Luqman memberikan sebuah nasihat kepada anaknya agar mengikuti orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu para nabi dan rasul serta orang-orang yang beriman dan beramal soleh seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Maka kita wajib apa yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya. Anak-anakku sekalian, ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. 1, menceritakan kembali kisahnya Luqman dan nasihat Luqman kepada anaknya melalui voice note secara ringkas atau boleh melalui video. Yang kedua, fotokan pekerjaan yang membantu orang tua. Mungkin itu saja. Kita mengucapkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.